Yang sering jadi pembantu ya Maya. Romo Yus mati lagi mimpin misa. Yang artinya apa? Baik Bapak Ibu, saudara-saudari komunitas PD Santa Ana, Shalom, selamat pagi. Ya, sudah lama nggak diundang oleh PD Santa Ana, 3 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya itu biasanya alasan umat nggak mau ngundang saya tuh romonya sibuk. Padahal emang dasarnya nggak mau ngundang. Terima kasih hari ini diundang ke sini dan merasakan suasana yang lain. Biasanya dari gedung atau restoran, lalu sekarang di gereja. Jadi rohnya itu memang kita mau datang ke Tuhan gitu. Kalau ke restoran kan rohnya mau makan, sehingga beda. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah topik, yaitu soal mercy, belas kasih. Bagaimana kita juga dipanggil menjadi pribadi yang penuh belas kasih. Tapi saya akan mulai dulu dengan Mazmur 86. Ini doanya Daud, minta pertolongan sama Tuhan. Ya. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab aku sengsara dan miskin. Peliharalah nyawaku, sebab orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sengaja saya potong beberapa bagian karena memang saya cuma ingin menunjukkan beberapa kata kunci dari renungan kita hari ini. Kita baru saja mendapat kunjungan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu spiritualitas hidupnya itu mercy. Bukan mobil mercy ya, bukan. Ini mercy, artinya belas kasih, belas kasih. Miserando atque eligendo. Aku dikasihani Tuhan, tetapi aku dipilih. Aku dikasihani. Bukan aku dikasihi, Bapak Ibu. Kalau misalnya contoh, saya mengasihi ibu, ya. Ini kan berarti saya mengasihi itu ada level yang sejajar, saya mengasihi. Tapi kalau saya mengasihani ibu, artinya apa? Ibu sedang apa? Mengasihani. Sedang sengsara, sedang miskin, sedang berdosa, sedang ruwetlah hidupnya, pokoknya saya mengasihani. Maka Paus Fransiskus memilih kata miserando atque eligendo. Bukan aku dikasihi Tuhan, tapi aku dikasihani Tuhan karena memang punya latar belakang sebagai orang yang berdosa. Paus Fransiskus punya latar belakang kehidupan yang tidak terang-terang amat, ya, agak gelap-gelap sedikit karena pernah menjadi security di sebuah klub malam. Jadi mirip kayak security di Hotel Alexis gitulah, atau security di panti pijet jari-jari ampuh, ya. Kalau security-nya Jalan Malang sih gereja, ya kan. Security-nya gereja beda. Ini security sebuah klub. Tapi ketika mau ke sana, mau party, belok, ngaku dosa. Nah, ketika ngaku dosa itu dia merasa Tuhan sangat mengasihani dia. Nah, hari ini kita ingin merenungkan tentang spiritualitas mercy itu, ya. Ketika kemarin Paus ke Indonesia, Anda datang kemana? Ketemu Paus di mana? Ya di TV doang.
Hah? Siapa yang ke GBK? Wah, ini aktivis gereja nih biasanya, atau punya akses ke, dapetin gelang ya kan. Siapa yang ke katedral? Ini juga orang-orang terpilih juga. Siapa yang ketemu di pinggir jalan? Ya. Tapi buat saya, mari kita tebak-tebak buah manggis ya. Paus itu paling bahagia ke negara mana? Ya, karena Anda orang Indonesia, jawabnya Indonesia. Menurut saya, Paus ke Indonesia itu masih ketemu, masih disambut dengan cara yang apa ya, apik, bagus gitu ya, bersih gitu ya. Karena memang orang-orang yang bisa datang ke GBK tuh biasanya aktivis gereja. Dewan paroki dikasih, ketua lingkungan dikasih. Ada ketua lingkungan dapat 2, satu lingkungan cuma dapat 2 biasanya. Yang normalnya kan diundi ya. Sama ketua lingkungan dibagi ke istrinya 1. Jadi dia sama istrinya datang ke GBK. Tapi biasanya yang datang dalam pertemuan-pertemuan itu orang-orang khusus yang memang diundang. Bisa jadi donatur, bisa jadi kenal sama uskup tertentu, bisa jadi juga dia pejabat di gereja atau pejabat pemerintahan. Tapi feeling saya ya dari Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste sama Singapura, Paus paling terkesan menurut saya kalau enggak 2 nih. Timor Leste atau Vanimo, Papua Nugini, bukan Port Moresby. Port Moresby itu ibu kota ya, tapi ini Vanimo. Kemarin saya baru pulang dari Jayapura bulan lalu ya. Jayapura ke Vanimo itu cuma 1,5 jam naik mobil, deket. Lalu saya minta izin sama Bapak Kardinal, Bapak Uskup, kami rombongan opera komedi akan ada di Jayapura. Boleh enggak nyebrang ke Vanimo, di tempat di mana Paus Fransiskus mengunjungi para misionaris dari Argentina. Karena buat saya kan bersejarah tuh Paus Fransiskus ke situ, ketemu umat di paling pinggiran dari Papua Nugini. Apa jawaban Bapak Uskup? Romo, saya setuju Romo main-main ke Jayapura, kunjungan ke Wamena dan sebagainya. Tapi sebaiknya nggak usah nyebrang ke Vanimo, agak complicated sedikit di sana. Nanti komplikasinya banyak kalau Romo ke sana. Ya, kalau Bapak Uskup bilang saya usul jangan ke Vanimo, itu artinya apa? Nggak boleh ke Vanimo ya kan. Maka lalu saya tetap stay di Jayapura, lalu saya nanya ke Romo di Jayapura. Kenapa sih Bapak Uskup saya nggak kasih nyebrang ke Vanimo? Aduh Romo, di sana banyak begal, di sana banyak rampok di tengah jalan, di sana itu lebih agak nggak enak tuh ngomong, agak primitif gitu ya, lebih primitif daripada yang di Papua Indonesia gitu katanya begitu. Nah, tapi ternyata Paus Fransiskus insist paksa tetap ke Vanimo datang ke sana, bahkan harus sewa pesawat Hercules dari Australia. Maksudnya Paus Fransiskus ini ingin menunjukkan sebuah spiritualitas, dia ingin memperhatikan orang yang semakin terpinggir. Dia tidak hanya berada atau melayani ketemu umat yang ada di pusat ya, seperti Jakarta, seperti Singapura, Timor Leste lihat. Mungkin yang datang ke Timor Leste itu nggak pakai gelang kali ya. Kalau kita kan berebut gelang. Kalau di sono kan kayaknya semua orang datang nyeker lalu ya. Tapi ini saya kira sebuah spiritualitas yang luar biasa dari Paus Fransiskus karena berdasarkan pengalaman hidupnya. Paus Fransiskus dikritik karena memberkati pasangan lesbian dan gay. Ya, waktu itu kan mungkin beberapa bulan yang lalu ya, itu ada berita heboh di sosial media, Paus Fransiskus memberkati pasangan lesbian dan gay. Orang Katolik banyak yang langsung ngoceh-ngoceh tuh, aduh kok Paus kita gitu sih, kok Paus kita malah memberkati orang-orang seperti itu ya. Lalu Paus Fransiskus diwawancarai di sebuah televisi, ya saya memberkati kaum lesbian dan gay. Karena apa? Karena semua orang berhak dapat berkat Tuhan. Semua orang berhak dapat berkat Tuhan.
Saya memberkati mereka, tetapi saya tidak meresmikan pernikahan mereka. Jadi Bapak Ibu jelas ya. Saya memberkati mereka, tapi saya memberkati pasangan lesbian dan gay, tetapi saya tidak meresmikan pernikahan mereka. Karena hukum gereja tentang perkawinan isinya masih seorang pria dan seorang wanita mengikat seumur hidup, ya tidak bisa terpisahkan oleh apapun. Itu rumusan hukum perkawinan masih seorang pria dan seorang wanita. Maka Paus Fransiskus menurut saya sangat clear loh. Tapi umat Katolik banyak yang resah dan marah gara-gara pausnya deket-deket pasangan lesbian dan gay. Saya ajak Anda membandingkan. Saya pergi ke penjara Cipinang. Di sana ada pengedar narkoba kelas kakap. Orang Katolik. Orang Katolik kan bisnisnya macam-macam ya. Ada yang bisnis bikin rosario, ada bagus. Ada yang bisnisnya toko rohani, bagus. Tapi juga ada yang buka restoran, toko kue dan sebagainya, bagus. Tapi ada juga yang bisnisnya pengedar narkoba. Dan ini pengedar narkoba kelas kakap di Cipinang yang saya datengin, itu adalah orang Katolik. Ngaku dosa, berlutut depan saya berkatin. Romoyus memberkati pengedar narkoba yang ketangkep dan bertobat. Pertanyaan saya, Anda marah enggak saya memberkati pengedar narkoba? Enggak. Kenapa umat marah paus memberkati pasangan lesbian dan gay? Sekarang pertanyaan saya, lebih jahat siapa? Pengedar narkoba atau lesbian dan gay? 100% absolutely kita menjawab pengedar narkoba jauh lebih jahat daripada lesbian dan gay. Lesbian dan gay jahatnya apa sama kita? Jahatnya apa? Mereka cuma kepleset kromosomnya. Yang harusnya kromosom itu XXY atau apa gitu ya. Tapi ini kepleset. Melintir sedikit tuh kromosomnya. Sehingga lalu orientasi seksualnya kita pandang berbeda sama kita. Lalu kita menganggap dia aib gitu loh. Lalu kita menjauhi mereka. Samadi kedatangan banci, transgender, waria. Yang biasa dulu mangkal di paroki Anda nih di Jalan Malang nih. Dulu Romo Harilyong paling suka tuh lewat situ tuh. Selama di Jalan Malang. Pemandangan kata dia. Saya kedatangan 14 waria transgender. Ke Samadi pengen belajar agama, minta dibaptis. Boleh nggak waria dibaptis? Lesbian dan gay boleh dibaptis nggak? Boleh. Wah, Anda udah baik nih. Kayaknya. Tapi ada juga orang-orang yang berpandangan nggak boleh loh. Ada paroki yang nolak lesbian dan gay numpang pendalaman APP, minjem ruangan di sebuah paroki di Dekanat Pusat ini. Saya kasih tahu nggak ya parokinya ya? Deket sama Anda, ya. Ada paroki bilang begini, aduh kalau kelompoknya lesbian dan gay, LGBT, ada waria juga, pendalaman APP, sebaiknya jangan di paroki kita. Akhirnya mereka lari ke tempat saya, ke Samadi. Ya saya sambut lah. Karena saya selalu ngajarin spiritualitas mercy, belas kasihan. Paus Fransiskus mengatakan jangan menyingkirkan orang karena statusnya. Ya, tapi terima orang. Ya. Awalnya sih saya memang agak takut sama banci ya. Karena saya pernah trauma sama satu waria. Ya, sama satu aja saya takut loh. Apalagi ini kedatangan 14. Lagi nyetir di perempatan ITC Cempaka Mas. Waktu itu kan masih heboh soal apa itu kapak merah ya di situ. Nah, mobil saya paling depan, lampu merah, berhenti. Tiba-tiba tuh banci muncul. Bawa kecerekan. Andeci, bola boli. Tukang becak nyolong banci, bola. Banci ngamen. Saya cari duit, saya mau kasih dia duit, tapi gak ada receh. 1000-an gak ada, 2000 gak ada, 5000 gak ada, 20.000 gak ada. Yang ada gobanan sama cepek ceng 100.000. Ya kan?
Bapak mau duduk di mana? Ya, duduk sebelah Romo aja. Ya, lebih mantep. Nah, yang ada itu uang 50 ribuan sama 100 ribu. Ya kan saya nggak ikhlas kasih waria 100 ribu, 50 ribu. Masa cuma kecrek-kecrek goban, ya kan? Nyari duit kan nggak semudah itu Ferguson, ya kan? Nah lalu saya saya lihat gitu, saya mau kasih duit nggak ada, saya kasih tangan. Saya pikir dia pergi ini ke belakang, ya, ke belakang. Enggak loh, dia pikir saya nggak kasih uang gara-gara apa? Gara-gara pertunjukannya belum bagus. Maka dia naikin level pertunjukan. Kan bajunya ketat tuh, pakai tank top, ya kan? Ungu lagi warnanya, ungu. Terus karena dia pikir nggak dikasih duit gara-gara belum bagus, dia naikin level pertunjukan. Dia turunin BH-nya, set. Dia atraksi gitu. Ambil kecrek-kecrek. Ya saya dapat pertunjukan gratis toh. Saya melengos dong, sebagai pastor saya melengos. Orang palsu ngapain gua lihat, ya kan? Terus dia nari-nari, tapi memang nggak ada duit yang mau saya kasih. Saya kasih tangan lagi. Saya kasih tangan, dia marah loh. Dia langsung baret mobil saya. Dia langsung ngata-ngatain saya. Dengan semua kata-kata organ tubuh dan binatang. Aduh, satu waria aja saya takut. Lampu hijau saya langsung ngacir. Terus selesai. Aduh, tiba-tiba kedatangan 14 mau belajar agama. Saya juga waktu ngajar awal juga bingung manggilnya apa. Terus saya tanya, teman-teman, saya manggil Anda apa ya? Om, tante, mbak, mas gitu kan. Romo, KTP kita laki-laki. Jadi panggil kita Mas Bro aja, Mas Bro. Sambil kelingkingnya ngetril gitu kan. Nah. Lalu akhirnya kita pelajaran tuh, saya Romo Romanus, Romo Anton Baur, Romo Rudi, Romo Nofrin, ya, Romo Samadi lah ngajarin gitu ya. Pokoknya akhirnya kita senang tuh, selesai. Selama 1 tahun mereka dibaptis dan Bapak Uskup kasih sakramen Krisma kepada waria 14 orang. Tenang, aduh beres 14. Tiba-tiba 1 bulan kemudian datang 29 waria baru. Ternyata mereka itu promosi sedemikian rupa, kok bisa nyari jiwa loh. 29 waria baru untuk dibaptis. Anda aja kalau saya kasih tugas nih, hai Bapak Ibu, bulan depan bawa 1 orang untuk dibaptis ya. Belum tentu dapat loh. Ini tiba-tiba mereka bisa dapat 29 waria baru. Mungkin mereka promosinya gini, teman-teman, enak lo jadi Katolik. Lu belajar agamanya di Samadi aja, romonya baik-baik, ganteng-ganteng. Pulang dibawain sembako lagi. Karena ini memang waria-waria yang sudah purna karya. Purna karya itu artinya sudah pensiun, alias sudah expired ya. Jadi udah nggak bisa kerja lagi. Jadi mereka pengen bertobat gitu loh. Dan mereka mau kerja apa dalam hati saya? Kalau buka warung misalnya, Anda mau gitu datang ke warung yang dijaga oleh waria? Kan belum tentu. Dia buka warung restoran ya, dia masak, kan belum tentu. Paling banter ini apa? Potong rambut, itu pun kita sekarang udah pilih-pilih. Nah saya cuma merasa ini orang disingkirkan, maka harus diterima. 29 waria beres, baptis, krisma lagi. Ini saya lagi takut nih, bentar lagi mau datang berapa. Kalau tiba-tiba datang lagi, Pusat Pastoral Samadi, saya coret namanya. Jadi Pusat Waria Katolik Nasional. Sekalian. Tapi buat saya ya, kita punya kebiasaan menyingkirkan orang loh. Ya.
Kalau yang paling disingkirkan sih waria lah, karena memang dari penampilannya aja beda ya. Kalau lesbian dan gay kan kadang-kala penampilannya sama, nyaruk ya. Kadang apik, penampilan mereka tuh bagus sehingga nggak begitu kentara. Mirip kayak di sini kan, nggak terlalu kentara, lesbian dan gaynya kan nggak terlalu kentara nih ya. Karena memang nyamar. Tapi kalau waria itu dari bedaknya, dari hidungnya, dari cara jalan, dari cara baju, itu membuat kita minggir menjauh. Nah, ini baru soal kita nganggap ada orang lain yang punya aib, yang kita anggap dia nggak pantas deket-deket kita. Kita suka menyingkirkan orang. Mercy itu menerima, mercy itu mengampuni ya. Dalam sejarah gereja, kaum perempuan itu juga sebetulnya itu dibandingkan kaum lelaki pada zaman itu ya, benar-benar kaum perempuan itu posisinya rendah ya. Maka sejarah gereja maupun juga Alkitab kalau Anda cermati itu bau-baunya itu sangat lelaki sentris dan perempuan ditempatkan rendah. Ini juga harus dilawan hal-hal kayak gini. Coba Anda cek dosa pertama dari kitab Kejadian, Adam dan Hawa kan berdosanya bersamaan bareng ya kan. Bareng mereka berdoa. Tapi yang disalahin berdosa siapa? Hawa. Maka yang ada istilah hawa nafsu. Nggak ada istilah Adam nafsu gitu, nggak ada. Padahal mungkin Adam lebih nafsu daripada si Hawa. Tapi yang disalahin selalu adalah Hawa. Ya, itu kita mendiskreditkan orang, merendahkan orang. Perempuan yang tertangkap basah sedang berbuat zina. Kenapa yang diseret ke depan kaki Yesus itu perempuannya? Padahal tulisan di Alkitab tertangkap basah sedang berbuat zina. Artinya lagi basah dong dua-duanya. Ya kan? Tertangkap basah sedang. Tapi kenapa lelakinya nggak ada? Kenapa cuma perempuan yang diseret mau dilempari batu sampai mati? Kenapa tuh? Ya jawabannya jelas, karena pada zaman itu selalu yang dianggap bersalah itu adalah perempuannya. Lelaki itu lebih tinggi, makanya mau melempari batu lelaki gitu. Ya. Maka bagi saya di dalam kehidupan gereja juga kadang-kadang suka ada diskriminasi. Di paroki Jalan Malang sudah ada prodiakon perempuan belum? Sudah, syukurlah. Paroki Teresia sudah ada prodiakon perempuan? Puji Tuhan, banyak paroki di Jakarta beberapa itu belum boleh ada perempuan jadi prodiakon. Suatu ketika ada prodiakon sebuah paroki rekoleksi di tempat saya di Samadi ya. Pas saya masuk mau ngajar, lelaki semua. Kan nggak seru kalau lelaki semua, sepet mata saya ya kan. Terus saya tanya, Pak, kemana ibu-ibu prodiakonesnya? Kok nggak ada yang ikut rekoleksi ya? Terus mereka menjawab, saya berdirinya agak miring deh supaya yang sana kelihatan ya. Nah terus saya tanya, kenapa prodiakonnya lelaki semua, kemana ibu-ibunya? Terus apa jawaban salah satu bapak ya? Romo, di paroki kita tidak akan pernah boleh ada prodiakon perempuan. Bayangkan kalimatnya, di paroki kita tidak akan pernah boleh ada prodiakon perempuan. Wah, saya mulai emosi nih. Yang tadi saya nanya baik-baik, dijawabnya kok agak keras kayak gitu. Tidak akan pernah boleh. Terus saya tanya, kenapa nggak boleh ada prodiakon perempuan? Nah ini jawabannya yang bikin saya naik darah. Kalau di tensi mungkin 190, 150 mungkin. Karena saya langsung teng gitu ya. Karena jawabannya sangat primitif. Bapak itu bilang apa? Romo, ibu-ibu itu kan menstruasi. Waduh, saya mulai pusing. Apa hubungan menstruasi sama pelayanan prodiakon? Ibu-ibu itu menstruasi, maka dia tidak boleh naik panti imam. Kalau dia naik panti imam, itu namanya menajiskan bait Allah. Kata dia begitu. Wah, ini bapak nantang di dalam hati saya. Terus saya jawab, Pak, Bapak lebih baik pindah ke Syria atau Yaman, Pak, saya bilang. Jadi ISIS saja di sono, saya bilang. Gereja Katolik nggak ada tuh paham menajis-najiskan dan menyingkirkan orang kayak gitu, nggak ada.
Bapak ngecap ya punya perempuan itu najis gara-gara pendarahan yang faktor biologis dari sono itu memang dari sononya begitu. Kalau punya perempuan dianggap najis, saya bilang, punya bapak juga lebih najis, saya bilang. Emang punya bapak masuk kemana? Saya tanya begitu sampai. Ditambah bapak bisa jadi jajan ke sono kemari, saya bilang. Kebetulan bapak nggak berdarah aja, saya bilang. Maka bapak ngecap dirinya nggak najis dan pantas naik bait Allah. Ini ngeri sekali pandangan seperti ini, saya bilang. Bertobatlah paroki ini, saya bilang. Lihat, bayangkan ya, di dalam gereja aja sampai tahun 2024 masih ada di KAJ loh. Paroki tengah kota pusat Indonesia ya, ini masih ada pemikiran primitif yang nganggap perempuan itu lebih rendah karena faktor biologisnya. Ya, ini sebuah fenomena yang saya kira harus dicermati. Kadangkala kita itu suka mendiskriminasi orang, nganggap orang nggak selevel dengan kita. Ini baru soal hal-hal seperti itu. Belum soal ekonomi. Kalau sama orang yang lebih kaya, mulut kita manis. Ya, manis sekali sama yang lebih kaya. Tapi kalau sama yang lebih miskin, entah itu pembantu, entah itu orang di pinggir jalan, mulut kita suka jahat, harus suka judes gitu loh. Tapi kalau sama orang yang pakai, saya pernah ngalamin ya, mungkin ini cerita klasik yang pernah Anda dengar. Waktu itu Jumat pertama, yang Kristen ke kebaktian, yang Katolik misa Jumat pertama. Di kantor itu yang Kristen ngundang pendeta Gilbert Lumo Indong, oh ya. Yang Katolik ngundang Romo Yus. Ini sekitar 8, saya panggil Yus Gembel nggak ada yang berani. Sekarang Yus Direktur Samadi. Wah. Ya karena umur tambah gemuk. Rano Karno juga dulu kan kurus. Wah, sekarang kayak bos gitu ya. Saya tidak mengarahkan pilih mana ya. Tapi Anda tahulah ya kan. Nah, bagi saya lalu acara pendeta Gilbert sama saya waktu itu bagaikan langit dan bumi. Saya naik ojek motor waktu itu. Alat misa saya cangklong di sini. Pakai helm, pas dibuka helm rambutnya makin aut-autan. Udah mukanya kumel kayak gini. Pakai kaos nggak karuan, celana, terus pakai naik ojek lagi. Maka ketika sampai di kantor itu, security itu sama saya judesnya setengah mati. Bapak siapa? Kamu ada urusan apa ke sini? Kan umur saya waktu itu masih 32 tahun. Ya, baru 5 tahun imamat, ya baru 32 tahun lah. Lalu, saya Romo, saya mau mimpin misa. Coba dibuka, tasnya isi apa? Dibuka sama dia. Ini apa? Wah, dan sebagainya. Galak sama saya, tuh saya satpam. Tapi ketika Pak Pendeta Gilbert datang, Alphardnya datang. Pintunya kebuka sendiri. Pakai baju keren, merek, jam tangannya juga. Wes. Terus bukan pakai jas tapi pakai yang buat ganjel perut. Sini ini apa nih? Suspender atau apa ya? Sini, wes. Badannya kan gemoy gitu kan. Itu security. Pak silahkan masuk. Weh. Langsung menunduk badannya, langsung begini itu security. Saya liatin, lah kok perlakuannya beda sama saya. Kepada saya, ini kan sama-sama pemuka agama. Tapi ketika ngelihat saya, pakaiannya kayak gitu, nggak elit ya, kelihatan miskin, maka lalu dia memperlakukan saya dengan judes dan galak. Tapi kepada orang yang kelihatannya mentereng, mobilnya bagus, kelihatan lebih kaya, maka lalu sikap kita berbeda ya. Maka saya kira mercy di sini ya. Mercy itu artinya kita berbelas kasih kepada setiap orang ya. Kita suka membeda-bedakan orang berdasarkan level-level tertentu. Ya, dalam gereja kita diajar untuk itu, tapi bukan tidak mungkin kita pun memperlakukan orang ya dengan cara seperti itu. Di Jalan Malang. Waktu itu saya di sini, tinggal di sini ya. Ada oma-oma datang bawa cucunya. Romo,
boleh nggak saya membaptiskan cucu saya? Oh boleh Oma. Oma belajar agama rekoleksi, lalu minggu depannya baptis. Jadi syaratnya cuma rekoleksi dan minggu depannya cucunya baptis. Tapi sebentar, Oma kayaknya bukan paroki sini ya. Saya jarang lihat Oma di sini. Kan paroki Jalan Malang kan kecil ya, sehingga waktu itu ya kurang lebih umatnya saya ya sepintas pasti tahulah wajah-wajah orang Malang itu kan saya tahu ya kan. Orang Jalan Malang maksudnya, bukan orang Malang. Ya. Nah terus Oma paroki mana? Oh saya paroki Tanjung Priok Romo. Loh kok nggak dibaptis di Tanjung Priok? Saya bilang gitu. Nggak boleh Romo, cucu saya nggak boleh dibaptis di Tanjung Priok. Loh kenapa? Karena diminta surat perkawinan dari bocah ini, surat perkawinan dari orang tua si bocah. Saya nggak bisa kasih Romo surat perkawinan dari orang tua si bocah. Karena memang ada tertulis syarat pembaptisan bayi adalah salah satunya melampirkan surat perkawinan dari orang tua si anak yang mau dibaptis. Kenapa nggak ada surat perkawinannya? Terus dia cerita dengan sedih, Oma ini punya anak cewek. Anak ceweknya ini profesinya PSK, pekerja seks komersial. Dulu di daerah Jakarta Utara ada lokalisasi apa Pak namanya Pak? Bapak dulu. Saya lagi mancing bapak-bapak kok ibu-ibu yang nyaut. Keramat Tunggak ya, Keramat Tunggak. Lalu dia di sana terjadi kehamilan, mau diaborsi. Tapi oleh omanya, oleh mamanya ini gak boleh aborsi, dosa berat. Lahirkan nanti serahkan kepada saya jadi anak oma. Jadi akhirnya dilahirkanlah bayi itu, lalu diserahkan kepada omanya, dididik menjadi anak oma ya. Nah maka ketika mau dibaptis, diminta surat perkawinan orang tua, ya nggak bisa kasih. Karena kan bapaknya yang mana aja kan nggak jelas. Kalau mau dikasih nama bapak, mungkin usul saya kasih namanya Bram. Brame-rame. Karena nggak jelas hamilnya sama siapa toh, Bram aja ya. Tapi ini kan nggak bisa daftar di gereja ditolak mau baptisin cucunya. Oh cucunya oma nggak bisa dibaptis karena nggak bisa melampirkan surat perkawinan. Bapak Ibu ini keliru. Seksi katekese dan sekretariat paroki ini keliru. Karena hukum gereja bilang apa? Anak tidak terkena efek dari status hukum orang tuanya, ya. Mau anak pelacur, ya, mau anak gelap, hubungan gelap, mau anak apapun ya, itu dia tetap boleh dibaptis, dia boleh krisma, dia mau masuk seminari boleh, dia mau jadi romo boleh, mau jadi lektor lektris boleh, anak tidak terkena efek dari status hukum orang tuanya. Kan kejam sekali ketika kita bilang ini anak haram, maka nggak boleh dibaptis. Ini menurut saya kejam dan nggak pantas. Manusia dikasih istilah anak haram. Kita menjudge dia, kita menghakimi dia sebagai anak haram. Menurut saya yang boleh kena judge sebagai anak haram, menurut saya ya, itu cuma anak babi menurut saya. Satu, dua alasan, babi kena fatwa haram dari tetangga, wah ini babi haram. Yang kedua, anak babi itu tidak bisa menunjukkan surat perkawinan orang tuanya. Nggak bisa. Maka kenapa anak babi jalannya nunduk? Karena dia malu, bapak ibunya babi. Maka dia jalannya nunduk aja tuh babi, ya kan? Tapi kita sesama manusia ya, kita menghakimi orang loh. Ini orang yang selevel, ini orang yang haram, ini aib, ini najis, ini lalu kita hormati, yang ini kita bentak-bentak. Menurut saya ini sikap yang sangat tidak Kristiani ya. Paus Fransiskus bilang begini, orang yang dalam hidupnya penuh belas kasih, dia tidak akan pernah takut terhadap kematian. Orang yang dalam hidupnya itu punya hati yang penuh belas kasih, itu dia tidak pernah takut terhadap kematian karena hidupnya memang baik. Sehingga lalu kalaupun dia harus dipanggil Tuhan, itu dia tidak takut menghadapi itu semua. Nah,
Kita dalam gereja, saya kira panggilan murid-murid Kristus sih jelas lah menurut saya. Untuk senantiasa mencintai orang ya. Dengan keadaannya apapun itu. Saya bersyukur saya dididik oleh orang tua saya itu memang harus mencintai siapapun ya. Karena dulu ya bapak ibu saya kan sangat miskin ya. Sangat miskin, pekerjaannya tuh kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, diusir. Kontrakannya aneh-aneh lagi. Kontrakannya itu pernah di belakang kuburan. Pak, kok kontrak di sini sih Pak? Emang gak ada tempat lain yang lebih bagus daripada sini, yang lebih terang? Saya bilang, nah kita gak punya duit, ini yang paling murah. Maka saya dulu mainnya di kuburan. Kalau malam-malam saya tuh nimba air gitu, gak takut tuh sendirian. Maka saya bersyukur pengalaman itu. Ternyata setelah jadi Romo, saya tidak pernah takut sama yang namanya setan, kesurupan. Wah, kalau ada orang kesurupan kasih ke saya. Saya udah tahu jurusnya. Saya siram tuh mukanya pakai air, gerujuk ya. Terus saya gamparin. Itu langkah pertama saya. Kalau ada orang ngaku kesurupan, jadi Anda lebih baik jangan ngaku kesurupan sama saya. Ya, karena itu menjadi alasan yang sah buat saya buat gamparin Anda. Ngaku kesurupan pasti saya gerujuk sama air es, tuh saya gamparin dulu sampai sadar. Pakpok, 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 pakpok. Baru ketika tenang, baru saya ajak omong, terus saya doain, saya berkatin. Baik, udah. Ternyata pada umumnya bukan kesurupan. Tapi mungkin lagi drop mentalnya, lagi sedang stres, dapat musik yang melengking, yang menjerit-jerit, lalu akhirnya dia juga nggak terkontrol emosinya, lalu akhirnya ya dia mengalami luapan emosi kayak gitu. Orang ngelihatnya kesurupan, ya. Jam 11 malam, 11.30, saya diketok-ketok sama suster di Samadhi. Romo, ada anak retret kesurupan. Aduh, saya 8 tahun di Samadhi nggak pernah ada yang kesurupan. Ini kok tiba-tiba ada anak yang retret jam 11.30 malam ngaku kesurupan. Ya saya sih percaya diri aja, suster ambil air 1 ember, terus sama air suci sama stola saya bilang begitu. Tetap sebagai imam, wah saya pakai stola. Cuma saya langsung naik sepeda ke kapel, langsung saya samperin. Ujung-ujungnya apa? Dia cuma lagi luka batin sama maminya, gitu loh. Bukan karena dia kesurupan setan, kan ini namanya apa ya, kalau ngaku kesurupan di tempat saya orang setannya udah takut semua sama saya, ya kan. Ini masih ada yang ngaku kesurupan itu. Dulu-dulu memang Samadhi serem dulu-dulu ya. Tapi sekarang itu sejak ada komedi, setan-setannya pada takut. Di sini orang pada ketawa-ketawa, udahlah kita pergi aja. Nah, jadi bagi saya itu. Terus saya pernah, bapak ibu saya kontrakannya di mana? Jadi satu sama penderita kusta di rumah sakit Sitanala, Tangerang. Maka temenan saya, sekitar saya itu orang-orang lepra, orang-orang kusta. Mungkin Anda di sini, kalau suster-suster YMY itu sebelah tetangga Anda sini nih pernah juga mungkin berkarya di Sitanala ya, karena itu karya mereka di sana. Itu buat saya, sehari-hari saya bergaul sama teman-teman penderita kusta, itu biasa. Kepala saya itu dipegang-pegang, dicukur sama orang kusta karena gratis. Maka lalu yang nyukur saya orang lepra gitu, gak punya duit. Maka ketika tahbisan imam tahun 2001, saya kasih undangan khusus ke namanya Mas Parji ya. Itu tukang cukur saya waktu masa kecil, ex-penderita kusta. Jadi tangannya keriting begini, luka-luka, bekas luka itu banyak ya. Nah ketika habis misa tahbisan, kan umat itu pada kasih selamat sama saya. Karena saya tahbisan sendirian, maka umat ngantri nih. Wah semua cipika-cipiki sama saya, selamat ya Romo, selamat ya Romo. Maka jubah saya yang pertama itu penuh lipstik di sini. Ibu saya protes, Yus kok kasulamu, jubahmu kok penuh bibir merah ya, lipstik. Terus saya tanya, lipstiknya banyak atau sedikit atau cuma satu? Banyak, kata ibu saya. Oh bagus kalau banyak, saya bilang. Yang bahaya kalau satu. Kalau banyak aman, saya bilang. Nah orang-orang pada cipika-cipiki peluk sama saya. Nah Mas Parji baris dong, penderita kusta. Jalannya begini.
Yang depan cipika-cipiki, yang belakang lihat orang kusta sedang jalan. Nah, yang bagian depan kan saya peluk, saya cium. Nah, Mas Parji, ya masa nggak gua peluk, ya kan? Berarti saya mendiskriminasi dong. Maka Mas Parji saya peluk. Mas, terima kasih ya, waktu kecil sudah cukurin rambut saya. Yang belakang syok ngelihat saya memeluk orang kusta. Maka yang belakang ucapan selamat ya Romo. Jarak jauh. Nggak berani salaman gini juga enggak. Karena takut ketularan gitu. Ya, artinya buat saya itu menjadi spirit hidup buat saya. Karena saya sebagai Romo nggak boleh cuma melayani yang bening-bening doang kayak Anda gitu. Semua orang harus saya layani. Emang jadi Romo pilih tempat tugas gitu ya. Oh maunya di Menteng aja, nggak mau ke pinggiran di mana, nggak mau ke Papua, nggak mau ke sana, maunya yang bening-bening aja, nggak boleh menurut saya. Karena sikap spiritualitas mercy itu artinya kita itu memang harus mencintai siapapun yang datang kepada kita. Ya. Maka kalau ini mau saya kaitkan dengan bacaan-bacaan kita sebentar lagi ya pada bulan November dan Desember Advent pertama ya. Itu kan ujung-ujungnya soal kita akan mati gitu loh ya, kita akan mati. Soal akhir zaman. Akhir zaman itu memang ada dua. Akhir zaman yang besar nanti yaitu ke Yesus, the second coming of Jesus Christ, itu di mana dunia ini akan diperbaharui, itu kiamat rame-rame lah ya. Tapi sebetulnya tiap dari kita itu sebelumnya pasti akan mengalami kedatangan Yesus secara pribadi satu persatu ya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Menurut saya jalan yang paling bagus adalah spiritualitas mercy. Berbelas kasih sama orang, sama keluarga yang kita cintai, sama orang-orang di sekitar kita, sama orang-orang miskin, sama orang-orang yang sedang menderita, bukannya malah menjauhi mereka. Ini saya kira yang menjadi tantangan buat kita. Allah itu maha pengasih, penyayang dan sabar. Allah itu senantiasa mengampuni kita karena sikap batin Allah itu mercy. Anak yang berdosa udah menghabiskan duitnya bersama pelacur dan berfoya-foya, tapi bapaknya tetap terima. Itu sikap mercy Allah yang luar biasa. Ya. Ketika Yesus di bawahnya tersungkur perempuan yang tertangkap basah berbuat zina itu, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya pernah ngebut nih waktu itu terlambat dari Samadhi Klender, mau dipanggil meeting sama Bapak Uskup di katedral. Lalu saya lewat sini nih depan Karoles menuju Senen tuh ya. Nah macet biasa, aduh jam 9 saya harus presentasi. Tapi ini saya masih macet di situ. Maka saya potong jalan ke jalur Transjakarta busway, ambil. Dari depan Karoles mau bablas kanan terus supaya nyebrang ke Senen, Senen belok ke lapangan Banteng, lalu pokoknya sampai katedral. Niat saya begitu. Saya celingukan dulu, ada polisi enggak ya? Ada polisi enggak ya? Kan biasanya gitu ya, kalau kita mau berbuat dosa biasanya ngintip dulu. Ada yang tahu enggak nih? Ada ini enggak, kita pasang cari-cari, enggak ada. Maka saya langsung inisiatif pertama saya ambil busway. Orang-orang itu kalau udah ada yang mulai satu, biasanya yang lain ngikut kan. Cus ngikut. Jadi mobil berendeng-berendeng, saya paling depan. Wah. Tiba-tiba di depan apotik di Timurni itu ya. Depan soto Betawi Bang Adi. Soto Betawinya saya apa ya. Itu tiba-tiba muncul polisi dari pohon, pakai helm, kumisan, kacamata hitam. Dia langsung di tengah jalan begini. Saya paling depan kan, aduh. Saya baru dengar waktu itu teman saya ketangkep kayak gitu disuruh push up di jalanan sama polisi. Waduh, bayangkan Romo Yus Direktur Samadhi suruh push up di jalanan. Kalau ada yang moto apa jadinya nanti di sosial media, ya kan? Aduh, saya udah takut tuh. Terus pas berhenti, selamat siang Pak, mana surat-suratnya? Mata saya langsung cepat menangkap nama di sininya Stefanus. Weh,
orang Katolik, orang NTT nih, Flores nih, Manggarai ya kan. Pak Stefanus selamat pagi, minta maaf saya buru-buru, saya Pastor Justinus. Saya dipanggil Bapak Uskup Kardinal Suharyo mau rapat, minta maaf nih saya buru-buru karena saya harus presentasi, mohon maaf. Aduh Bapak Romo tadi ya. Kenapa Bapak Romo melanggar jalur busway? Itu gara-gara Romo melanggar jalur busway, itu semua pada ikut. Jadi sabda Tuhan terjadi, ikutilah aku. Terus dia bercakap, oke pastor, oke silakan jalan terus. Dikembalikan SIM saya. Terus dia keluarin kalimat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, kata dia gitu. Lalu yang lain ikut selamat, cus. Tapi buat saya pengalaman diampuni ya, pengalaman dibebaskan dari kesalahan itu melegakan loh. Orang yang punya salah tapi lalu dilepaskan, diampuni, itu suatu kelegaan tertentu. Maka kita juga nih sebentar lagi tahun 2025 itu tahun jubileum. Ya kebetulan di Keuskupan ini kan panitianya saya yang merancang. Tahun jubileum itu kan kita akan menerima rahmat, indulgensi, pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kita ya. Maka seperti tahun 2016 kita dapat indulgensi kerahiman Allah, 2000 juga dapat indulgensi, tiap 25 tahun ya itu dapat rahmat jubileum. Maka nanti pintu-pintu suci di Basilika di Vatikan akan dibuka. Untuk Anda yang memang rezekinya dalam bentuk dolar, mungkin bisa terbang ke sana, ya kan, ke Basilika, pintu suci di sana. Tapi umat kita itu kan nggak semua bisa ke sana. Maka nanti setiap paroki akan didorong bikin pintu suci, Porta Sancta. Tolong bikin yang bagus, ya, supaya keren aja kalau pas foto. Karena kan banyak sekarang orang pergi berziarah, itu kan tujuannya foto-foto. Jadi supaya jangan bikin malu paroki Anda aja ya. Bikin Porta Sancta yang bagus. Orang akan berziarah 9 gereja. Lalu kita akan mengaku dosa. Lalu pada saat itulah dan juga akan beramal kasih. Dituntut untuk berbuat baik, beramal kasih kepada orang sesuai kemampuan masing-masing. Kepada yang punya lebih pasti dituntut lebih ya. Ingat misa beberapa minggu yang lalu, persembahan yang dipuji oleh Tuhan Yesus adalah persembahan janda miskin ya. Bukan persembahan janda kaya yang diarahkan untuk menikahi pengangguran-pengangguran. Nah itu kan ada calon gubernur yang nyuluh janda-janda kaya menikahi berondong-berondong pengangguran ya. Itu menurut saya itu keliru besar itu. Tapi ini yang dipuji janda miskin, karena apa? Dia memberi dari dia keseluruhan kekurangannya, dia memberikan seluruh nafkahnya, ya, seluruh nafkahnya. Tapi kalau kita yang punya lebih, misalnya Anda nyumbang 2 juta, tapi kan 2 juta dari tabungan kita yang 2 miliar misalnya. Maka 2 juta per 2 miliar itu cuma berapa persen? 1/1000 ya. Berarti cuma 0,1%. Kolekte Anda, persembahan Anda, amal kasih Anda cuma 0,1%, walaupun nominalnya gede 2 juta, tapi dibandingkan harta yang kita punya itu cuma 0,1%. Sedangkan janda miskin ini memberikan uang buat dia makan, memberikan nafkahnya. Kalau dia nggak makan ini, nggak makan pakai ini, maka dia besok nggak punya duit lagi. Maka itu yang dipuji oleh Tuhan, keberanian untuk beramal kasih. Kadangkala ya kita tiap agama kan punya peraturan beda-beda nih soal amal kasih. Yang Muslim 2,5% zakat ya. Kalau Kristen biasanya pakai istilah 10%. Walaupun sekarang mulai digoyang tuh aturan itu. Apakah memang berlaku tuh 10/10-an. Yang paling enak emang jadi orang Katolik. Nggak ada prosentase, bebas. Dan kolektenya itu pakai kantong lewat ya. Sehingga kalau nggak masukin ke kantong pun ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang lihat ya. Paling ngelihat kiri kanan. Tapi kalau di Protestan itu kan
kolekte itu persembahan maju ke depan. Maka lagu persembahan mereka pakai kata aku. Karena apa? Semua orang aku itu harus memberikan persembahan. Ya. Maju, ku bawa kepadamu. Oh Tuhan, bapak maju, istri maju, anak pertama maju, anak kedua maju, genggam duit semua. Persembahanku ini, masukin duit semua. Kalau orang Katolik persembahannya kami. Jadi satu keluarga, satu. Maka lagunya kami. Kami hunjukkan, kami gitu loh. Sedangkan kalau di Protestan satu persatu semua maju semua. Maka persembahan itu ya sebagai tanda pemberian amal kasih juga. Tapi bukan dipuji soal besar kecilnya. Tapi pasti soal bagaimana kita punya hati yang terdorong untuk beramal kasih. Sekarang banyak korban bencana. Sekarang banyak korban PHK. Banyak orang susah sekarang. Ini juga menjadi tantangan tersendiri buat kita. Maka Bapak Ibu, mari kita punya hati yang penuh belas kasih ya. Dalam berbagai konteks kehidupan. Di gereja, dengan tetangga, dengan orang yang bersalah sama kita, dengan orang yang kita tahu dia punya dosa sekalipun ya, jangan menyingkirkan dia. Ada ex-Romo, kakak kelas saya, dia keluar dari Romo. Dia maju waktu ikut misa novena saya di Maria Fatimah tanggal 13 di Jatinegara ya. Dia maju, itu kakak kelas saya lagi bagi komuni nih ya. Sudah gendong baby ya. Oh kakak kelas saya, oh udah punya bayi, saya bilang gitu kan. Terus saya ngeliat belakangnya, oh itu istrinya, oh cakep juga, oke. Dia maju nih. Menurut aturan hukum, dia tidak boleh terima komuni. Karena perkawinannya terhalang tahbisan imam. Belum bisa disahkan karena belum dapat surat yang namanya laisasi. Laisasi itu proses pengawaman lah istilahnya ya. Itu belum dapat. Maka perkawinannya belum bisa disahkan. Secara hukum yuridis, saya nggak kasih komuni. Tapi dia maju nih babynya. Kalau dia cuma minta berkat, saya berkatin aja jidatnya beres ya. Tapi ternyata dia minta komuni kudus. Saya kasih nggak? Saya kasih nggak? Kasih. Tipe Romo seperti saya akan saya kasih. Karena saya waktu mata kuliah teologi ekaristi, waktu itu bersama Monsinyur Rubiat Moko, Romo Marto Sujito ya di Jogja. Pas lagi mata kuliah ekaristi, teologi ekaristi, saya pas masuk tuh kuliahnya, dosen ngajarin gini, untung saya masuk tuh pas dosen ngomong gitu. Dia bilang begini, sakramen Maha Kudus dengan sendirinya hilang sakramentalitasnya, hostinya itu, komuni itu, dengan sendirinya hilang sakramentalitasnya kalau jatuh di tangan orang yang tidak pantas menerima. Ya, dengan sendirinya hilang sakramentalitasnya. Itu dosen saya bilang begitu. Maka untung saya nginget tuh. Maka ketika ex-Romo itu maju, Tuhan, saya nggak tahu dia pantas atau enggak. Kalau dia pantas, dia dapat berkatnya. Kalau dia nggak pantas terima komuni kudus, maka dengan sendirinya rahmatnya hilang. Saya nggak tahu Tuhan, dia pantas apa enggak, terserah Engkau yang memutuskan. Saya kasih. Sekarang siapa yang lebih pantas terima komuni kudus? Ex-Romo yang merasa berdosa, gagal, ikut misa dengan full, dengan rasa sebagai orang berdosa di belakang, aduh aku gagal. Tapi dia ikut misa dengan kusuk karena rindu ekaristi. Atau orang yang ikatan nikahnya ada surat yang benar, suratnya yang resmi, tapi ikut misanya asal-asalan misalnya. Datang telat, ngantuk, waktu misa, khotbah buka handphone. Dan sekarang yang pantas di hadapan Tuhan siapa? Kita nggak tahu. Cuma kan kita suka menjadi wasit atas berkat Tuhan ya. Si ini boleh dapat, si ini nggak boleh dapat. Si ini yang
berhak diberkati, boleh dibaptis, yang ini nggak boleh. Maka saya kira kita jadi manusia nggak boleh gitu, ya. Kita harus punya hati yang penuh belas kasih. Yesus pun mengampuni orang yang berdosa. Yesus menerima, lalu memberikan berkat kepada siapapun. Paus Fransiskus juga sudah mengajarkan begitu, ya. Jangan kebiasaan menyingkirkan orang berdasarkan perbedaan-perbedaan kita, tapi justru menerima orang. Maka dengan semangat spiritualitas mercy itu, kita akan semakin teguh dalam pelayanan kita, semakin berjumpa dengan banyak orang yang membutuhkan, dan hidup kita akan disucikan dengan segala perbuatan-perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, inilah kami putra dan putrimu yang ingin semakin belajar tentang artinya mencintai manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kami juga manusia lemah dan berdosa, kami juga pasti mohon belas kasih darimu. Tetapi pada gilirannya kami juga didorong untuk punya kasih kepada sesama. Semoga dengan spiritualitas belas kasih ini kami bisa semakin memperbaiki relasi-relasi di sekitar kami, memperbaiki kehidupan yang sedang susah diangkat keadaannya, yang sedang menderita dikuatkan, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang sedih dihibur. Biarlah mereka juga mendapatkan kasih karunia darimu. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Romo. Kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah permenungan firman Tuhan pada hari ini akan membawa kita semakin menyadari tentang belas kasih Allah yang begitu besar. Mari saat ini kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur untuk segala kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Untuk segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, kami mau ucapan syukur kami. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman. Puji Tuhan, Ibu Bapak, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Sebentar lagi sebelum kita dengarkan pengumuman, kita akan dengarkan presentasi dari Romo Yuda untuk proses pembangunan gereja. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang Romo, selamat siang saudari dan saudara terkasih. Saya Romo Yudo, saya pastor rekan di Paroki Mangga Besar, Jakarta Barat. Ya, mungkin beberapa sudah mengenal saya dulu di Katedral Jakarta juga. Mungkin kenalnya dari YouTube. Nah, sekarang orangnya ada di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi Romo Yus sudah memaparkan mengenai mercy. Saya tidak akan memaparkan itu, sudah sangat cukup dan jelas sekali. Nah, saya di sini mewakili pastor di Paroki Mangga Besar dan juga tim untuk pembangunan Gereja Mangga Besar. Jadi Gereja Mangga Besar dalam beberapa tahun ke depan akan membangun gereja. Karena apa? Karena struktur gerejanya itu sudah banyak yang rusak. Dan demi kenyamanan, maka Paroki Mangga Besar berencana untuk membangun hal itu, sehingga umat dapat nyaman
dalam beribadat dan dapat beraktivitas di dalamnya. Tentu ini bukan paksaan, tetapi partisipasi dari saudari dan saudara terkasih dibutuhkan untuk hal itu. Maka nanti panitia akan berjualan, ada kalender, ada ziarah batin, buku renungan, sehingga Bapak Ibu kalau mau membeli dipersilahkan. Nanti juga mungkin akan ada amplop ya, amplop. Sekali lagi bukan paksaan tetapi partisipasi dibutuhkan. Ya jelas kalau itu. Nah, akan ada film pendek, artinya dari pastor paroki sendiri, Pastor Romo Ipung Agustinus Purwantoro yang ingin menyampaikan sesuatu. Silahkan kalau disampaikan. Saya sudah bertugas 6 tahun di sini. Nama resmi gereja ini adalah Gereja Santo Petrus Paulus Paroki Mangga Besar. Dulu ini adalah anak paroki katedral. Jadi secara resmi gereja ini didirikan tahun 40. Tapi bangunan gereja ini sendiri sesudah pindah di beberapa tempat, akhirnya di tempat ini Jalan Mangga Besar Raya nomor 55, itu sejak tahun 65. Bangunan ini awal mulanya adalah pabrik es. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari datang ke sini masih bisa membayangkan bentuk bangunan suatu pabrik. Paroki ini sekarang usianya 84 tahun dan mengalami pasang surut. Di tahun 80-an umat paroki ini pernah mencapai angka 10 ribuan. Sekarang 6 ribu. Dan saya sering ketemu dengan umat di suatu tempat bilang, "Romo, saya dulu lahir di Mangga Besar dan sekarang pindah." Sebenarnya banyak umat yang dulu pernah lahir atau dibaptis atau yang menikah di tempat ini cukup tersebar. Alasan objektif kami perlu memugar gereja ini adalah karena alasan struktur atau teknis. Kami mengundang satu tim ahli setahun yang lalu untuk mengevaluasi bangunan ini. Dan rekomendasi mereka adalah bangun ulang. Demi keamanan dan demi kenyamanan umat yang beribadah di tempat ini. Kepentingan lain adalah kemungkinan banjir dan sebagainya. Kita perlu antisipasi karena lantai gereja ini cuma beda 10 cm dengan halaman depan. Jadi ketika kita mau membangun, perspektif kita tidak hanya 10, 20, mungkin 50 tahun ke depan. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengulurkan waktu, tenaga, dan bantuan. Terutama seperti tadi yang saya sebut, mungkin pernah lahir atau dibaptis atau menikah di sini, tapi tidak terbatas kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pernah berelasi atau pernah tinggal di paroki ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih mau membantu kami, bisa menghubungi di alamat kami Jalan Mangga Besar Raya nomor 55 Jakarta Barat. Atau kalau mau langsung transfer juga tercantum nomor rekening yang bisa digunakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, jadi begitu Bapak Ibu, Saudari dan Saudara terkasih, kami mengundang uluran tangan dari Bapak Ibu untuk membantu pembangunan gereja ini. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Shalom. Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabat Santa Ana yang terkasih, selamat siang. Terima kasih sudah hadir kembali di PD Santa Ana. Kita sungguh sukacita hari ini mendengar kabar sukacita yang disampaikan oleh Romo Yus. Romo Yus, terima kasih. Ini pertemuan yang pertama ya, tapi sebelumnya kita pernah PA ya Romo ya. Terima kasih sudah hadir. Lupa ya. Dan nanti Romo Yudo juga akan kita undang ya untuk PA ataupun tahun depan. Siap ya Romo? Ya, terima kasih sudah memaparkan juga tentang pembangunan gereja. Itu merupakan paroki saya juga, paroki Mangga Besar. Ya, semoga Bapak Ibu bisa tergerak
Bagi yang ingin memberikan donasi, di depan ada amplop yang telah tersedia dan buku mengenai siarah batin dapat dibeli di depan dengan harga 75.000. Ini bukunya bagus sekali, dan juga kalender tahun 2025 dengan harga 50.000. Oke, pengumuman berikutnya saya akan sampaikan. Yang pertama, bulan depan kita akan bertemu kembali misa akhir tahun tanggal 12 Desember, hari yang sama, jam yang sama, bersama Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSJ. Diharapkan Bapak Ibu untuk hadir kembali, kita akan mengadakan misa akhir tahun. Dan ada pengumumannya lagi yang lain? Sudah itu aja? Oke, ada lagi? Oke. Ya, sekali lagi mungkin Bapak Ibu yang tergerak dapat membeli buku dan kalender di depan. Dan untuk pembangunan gereja Paroki Mangga Besar, mohon untuk donasinya, untuk sumbangannya, untuk kita sama-sama melakukan kebaikan di tahun ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Ci. Kembali kami mengundang dengan hormat Romo Yus untuk menutup dengan berkat penutusan. Mari para ibu, bapak, saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa kami pada siang hari ini. Kami didatangkan dari berbagai tempat, disatukan dengan cinta kami kepadamu, cinta kami kepada firman-Mu dalam kitab suci, memuji memuliakan nama-Mu, bersekutu bersama. Biarlah sukacita di persekutuan doa Santa Ana ini terus Kau tumbuhkan. Para pengurusnya Kau berkati, Kau buat mereka selalu bahagia dan bersaudara satu sama lain, sehingga semakin banyak orang gembira datang ke tempat ini. Semoga banyak orang yang sedang sakit Kau tolong dan Kau berkati. Mereka yang sulit kehidupannya, sedang menderita, sedang kesepian, sedang putus harapan, juga mendapatkan pintu-pintu harapan yang terbuka untuk mereka. Dan biarlah kami boleh juga menjadi perpanjangan tangan berkat-Mu kepada sesama. Semoga gereja-gereja yang sedang membangun, baik itu Keuskupan Mangga Besar, gereja Paroki Mangga Besar, maupun di kuskupan-kuskupan lain yang banyak membutuhkan pertolongan, para korban bencana yang sedang membangun kembali tempat tinggalnya, seminarinya, susterannya, juga segera bisa memulihkan kehidupan mereka. Dengan semangat belas kasih kami ingin terus berbagi dan menyucikan diri kami. Maka berkatilah kami yang tidak pantas ini Tuhan, berkati kekurangan kami, ketidaksempurnaan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah berlimpah-limpah untuk saudara sekalian, untuk hidup kita, pekerjaan, pelayanan kita, untuk kesehatan dan keluarga kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persekutuan doa kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Tuhan, terima kasih Romo.